Laundry itu tetap laku, apalagi laundry itu termasuknya salah satu kebutuhan pokok untuk kita semua. Lalu saya pikir, wah ini salah satu peluang juga nih untuk saya membuat bisnis laundry. Dan juga laundry dengan guest house dan kosan menurut saya itu saling terkait ya. Dan kita awal juga, setidaknya kita bisa menjadi orang yang bisa bermanfaat di sekitar kita. Hai, assalamualaikum teman-teman laundrypreneur, saya Eni. Kali ini saya sedang berada di Alma House, di mana Alma House ini satu area dengan salah satu cabang kami, Cirebon Laundry cabang Bima. Nah, sekarang kebetulan saya sedang berada di sini bersama ownernya. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi, mari kita perkenalkan dengan owner Cirebon Laundry cabang Bima. Halo Mbak. Halo Pak. Ya, silakan perkenalkan dulu suami. Perkenalkan, saya Suryadi, pekerjaan sebagai pegawai negeri ya. Iya. Kebetulan saya sama istri sebagai owner dari Cirebon Laundry Laundry cabang Yes. Bima. Ya, kebetulan saya bersama suami dan saya adalah dokter umum ya, yang saat ini masih aktif bekerja di salah satu rumah sakit swasta di Cirebon. Orang biasa manggil saya dokter Ilmi, tapi kalau Mbak ini Mbak Ilmi aja. Ya, jadi teman-teman, Mbak Ilmi ini saya sebutnya Mbak Ilmi ya, karena kita udah dekat ya. Jadi awalnya kita itu kenal di pendakian ya Mbak ya, waktu mendaki bareng ya. Lagi daki bareng ya. Mbak Ilmi ini salah satu teman saya, salah satu partner mendaki bareng, mendaki gunung, dan banyak ngobrol panjang lebar. Akhirnya beliau menjadi salah satu klien kami buka Cirebon Laundry cabang Bima di Alma House ini. Oh iya Mbak, ini saya sebelum ngobrol lebih lanjut nih, saya mau tanya, kenapa kepikiran memilih untuk buka usaha laundry? Ya, kenapa milih usaha laundry ya? Sebetulnya karena di sini ada kos-kosan premium putri. Khusus putri ya Mbak berarti ya kos-kosannya ya? Itu khusus putri dan insya Allah ini kosan premium dan full furnish. Serta satu unit guest house yang dimana berjalannya waktu itu banyak customer yang membutuhkan laundry, yang sering bertanya, Kak laundry di mana? Dari mana? Oh iya, dari tamu guest house dan anak kosnya juga banyak yang nanya ya. Iya, betul. Lalu saya pikir, wah ini satu peluang juga nih. Saya membuat bisnis laundry. Dan juga laundry dengan guest house dan kosan menurut saya itu saling terkait ya. Jadi salah satu usaha yang saling terhubung ya. Betul. Jadi akhirnya saya memilih untuk usaha laundry. Dan di samping itu saya juga mempelajari sebenarnya beberapa konsep laundry dan bagaimana peluang laundry, dan ternyata laundry itu salah satu usaha yang stabil sebenarnya secara finansial dan customer, karena istilahnya selama orang masih pakai baju, laundry mah ada. Betul. Pasti laundry itu tetap laku, apalagi laundry itu termasuknya salah satu kebutuhan pokok untuk kita semua ya Mbak. Apalagi kayak Mbak kan masih aktif, masih bekerja, dan kita juga orang-orang sibuk yang bener-bener nggak sempat untuk mencuci di rumah. Ya betul. Jadi laundry itu sangat membantu banget, apalagi bisa cepet ya, ekspres ya. Setelah kita naruh pagi, siang pulang kerja bisa diambil gitu. Oke, itu adalah alasan kenapa Mbak Ilmi itu memilih usaha laundry ya. Karena pertama sudah ada kosan, terus guest house, dan karena banyak yang mencari jasa laundry, jadi buka sendiri gitu ya. Dan kebetulan ada space yang masih kosong ya Mbak di bawah ya. Iya betul, Kebetulan sekali ada tempat yang masih kosong yang bisa kami gunakan. Dan di sekitar sini juga masih belum ada tempat laundry yang benar-benar proper gitu. Jadi akhirnya saya putuskan untuk membuka laundry dengan Cirebon Laundry. Iya.
Nah, dan just info ya teman-teman, kalau Cirebon Laundry ini satu tempat sama guest host, Alma host dan Alma kos juga. Jadi satu area sebenarnya. Dan pertanyaan selanjutnya nih, Mbak. Ini Mbak Ilmi apa Bapak yang mau jawab? Suka duka dari pertama mau berbisnis laundry sambil berjalan dan sampai grand opening kemarin, itu apa sih suka dukanya, Pak? Suka dukanya ya? Iya. Tapi sudah mulai. Tapi sudah saya ngerasain suka dan duka berarti. Padahal kita baru mulai. Baik, kalau saya ngerasa karena ini kalau buka suatu usaha berarti ada sebuah tantangan. Iya, pas prosesnya itu maksudnya suka duka Tantangan proses. itu, dan saya ngerasanya apa ya? Ini menjadi kesukaan kita bahwa sebenarnya kita itu nggak mau berhenti, cari peluang-peluang. Iya. Makanya kenapa tadi istri saya mengatakan ini suatu peluang untuk diambil usaha, yaitu menurut saya menjadi sebuah hal yang menjadi kesukaan kita untuk bisa berkembang. Ya, terus kalau sampai dengan grand open ini, apa yang kita rencanakan sebenarnya sedikit meleset dari target. Ada beberapa hal yang tidak terduga ya Pak pada prosesnya Baik itu. hal teknis maupun persiapan sampai dengan grand Mundur. open. Ya itu mungkin jadi kalau dibilang duka ya enggak lah, karena Bukan suatu duka. iya, karena memang meleset dari target saja. Gitu. Iya. Tapi saya lebih cenderung lebih banyak sukanya karena merasa sebuah usaha ini dibangun bukan hanya untuk kita pribadi ya, tapi juga minimal bisa mewarnai untuk sekitar. Iya, menjadi yang bermanfaat ya Pak. Itu yang membuat niat kita awal juga, setidaknya kita bisa menjadi orang yang bisa bermanfaat di sekitar minimal. Siap. Dan kenapa pada saat kepikiran usaha laundry nih Pak sama Mbak Ilmi, kenapa memilih manajemen kami dari Cirebon Laundry? Nah, kenapa itu padahal kan manajemen lain banyak ya? Ya, kenapa kita sebenarnya gini, sebuah usaha itu kan kita dasari dengan ilmu dulu Mbak. Betul. Kita nggak mau gambling. Kita punya modal misalkan, entah kecil besar, tapi kalau kita tidak punya ilmunya, tidak punya sarananya ya, tetap aja itu akan jadi kendala. Betul. Iya. Dan mungkin ujung-ujungnya bisa menjadi hal yang menyakitkan. Iya. Malah sebuah usaha. Iya, malah boncos ya Pak nanti Iya. ujung-ujungnya. Jadi kalau menurut saya kenapa Cirebon Laundry ya, yang pertama kami memang awam untuk bisnis laundry. Yang kedua kebetulan Mbak ini kan teman istri, jadi kan mau nggak mau memberikan informasi, memberikan detailnya, memberikan kami pencerahan dan sebagainya, sehingga kami ya sudahlah nawa itu untuk Bismillah membuka. Dan itu. Walaupun temen pasti Mbak Ilmi sama Bapak kan juga lihat background kita. Kalau Cirebon Laundry seperti apa? Kalau kita sendiri tidak meyakinkan mungkin ya profilnya apa ya, pasti juga ada keraguan ya Mbak ya. Karena yang kita namanya bisnis, memulai sebuah bisnis itu kan bukan main-main ya, apalagi dengan modal segitu kan juga tidak bisa sembarangan. Jadi pasti riset dulu ya Mbak ya, riset dulu. Nah, saya rasa Cirebon Laundry itu salah satu perusahaan laundry terbesar di Cirebon ya. Alhamdulillah, makasih Mbak. Jadi insya Allah saya nggak ragu lah. Ya, semoga lancar ya insya Allah. Cirebon Laundry. Nah, untuk selanjutnya nih Mbak, Alma Host dan Alma Kos-Kosan serta Cirebon Laundry yang cabang Bima ini untuk kedepannya maunya seperti apa dan mau dibawa kemana sih Mbak rencananya? Ya, baik, terima kasih. Jadi harapan kami dari bisnis atau dari usaha Alma House ini, kami berharap kedepannya bisa berkembang lebih pesat lagi, lebih maju, bermanfaat untuk orang lain, dan tentunya bisa menambah lapangan pekerjaan untuk orang-orang yang sekitar ya, buat lingkungan sekitar. Itu sih sebetulnya, dan impian kami masih banyak, dan insya Allah yang dengan doa ya, dengan doa dan usaha semoga bisa tercapai satu persatu. Semoga nanti kedepannya makin luas dan makin berkembang Alma House dan Cirebon Laundry di Bima ini ada cabang selanjutnya. Amin. Amin. Oke Mbak nih Mbak, yang terakhir nih saya penasaran dari kemarin
untuk review kita sebagai partner manajemen Alma House ini, Cirebon Laundry. Gimana sih Mbak menurut pandangan Mbak Ilmi dan suami? Review kerjasama dengan Cirebon Iya Laundry. betul. Ya. Yang masih singkat ini ya. Iya. Saya kan merasa kebetulan kan kami berdua ini punya kegiatan yang cukup sibuk, Masih ya. aktif semua ya. Sehari-hari kami masih di kantor, juga kami harus ngurus anak, rumah dan sebagainya. Dan saya sangat terbantu dengan Cirebon Laundry. Kami masih tetap bisa membuka usaha ini, Masih berjalan. Jadi dari awal konsep, desain laundry, lalu rekomendasi pemilihan mesin laundry, rekomendasi tempat, sistem dan lain sebagainya, termasuk rekomendasi karyawan seperti apa sih yang baik untuk Cirebon Laundry itu menurut saya cukup bagus dari pihak Cirebon Laundry memberikan rekomendasi tersebut gitu. Dan sampai grand opening pun ya kita sama-sama kolaborasi untuk mempersiapkan. Masih ada pendampingan ya, masih ada Mbak, ya. pendampingan. Alhamdulillah. Dan untuk Bapak sendiri ada yang disampaikan buat kami? Ya kalau menurut saya sih dengan kerjasama ini sangat terbantu ya. Karena yang tadi sudah diungkapkan oleh istri saya, yang penting apapun usahanya kalau sudah diniati untuk kebaikan bersama, hasilnya mudah-mudahan akan lebih baik. Amin ya Allah. Jadi bukan hanya nilai ekonominya saja, tapi yang ditingkatkan adalah silaturahmi dan persaudaraan. Insya Allah kalau silaturahmi berjalan, rezeki pun akan berlimpah. Menurut saya itu. Ya, sedikit banyak yang namanya ekonomi pasti menjadi target kita dalam usaha, tapi bukan berarti tujuan utama kan. Yang penting kan kita bisa bermanfaat lah. Bermanfaat untuk orang lain. Sama-sama memberi manfaat ya Pak ya. Jadi itu. Jadi dengan kerjasama ya saya sih berharapnya banyak hal yang diraih untuk bermanfaat kedua belah pihak. Terutama kan kita sibuk gitu kan. Apalagi saya sebagai pegawai negeri kan nggak bisa meninggalkan tugas setiap hari gitu. Ya, boro-boro ngurusin usaha ya Pak ya. Sibuk dengan pekerjaan itu udah luar biasa. Oke Pak, makasih banyak ya untuk reviewnya, dan saya juga berharap sebagai partner bisnis, partner manajemen ini semoga kedepannya makin lancar, semoga saling memberi manfaat positif dan semoga makin berkembang pesat luas ya. Dan saya salut banget nih sama Mbak Ilmi, seorang dokter muda menjadi entrepreneur sejati bener-bener beliau ini, dan suami juga luar biasa mensupport banget istrinya, bahkan naik gunung pun disupport. Naik gunung nggak suka, kalau misalnya nggak suka naik gunung, tapi ikut ya demi istrinya naik gunung. Iya itu supportnya luar biasa, jadi bukan support finansial aja, support sistem banget ya Mbak ya, support dalam segala hal. Teman-teman terima kasih banyak yang sudah menemani nonton obrolan kita. Semoga semua obrolan kita ini memberi manfaat, dan mohon maaf kalau ada kekurangan salah kata dari kami. Dan oh ya Mbak, satu sebelum saya closing statement nih, untuk Alma House sendiri ini, Alma House dan kos-kosan ini sistem dan konsepnya seperti apa dan lokasinya di mana sih Mbak? Oh iya baik. Untuk sistemnya kalau kos-kosan itu rata-rata bulanan. Tapi ini khusus putri ya Mbak ya? Kalau untuk kos khusus putri, kita kosnya bulanan. Namun kalau misalnya ada yang harian ataupun mingguan bisa. Selama unitnya tersedia. Bisa. Tapi rata-rata kami ini kebanyakan bulanan dan kebanyakan ada karyawati dan mahasiswi yang kos di sini. Adapun untuk guest house ini untuk family guest house, jadi buat rekan-rekan semuanya yang mau liburan, staycation di Cirebon banyak ya wisatanya dan kulinernya, bisa menjadikan Alma House ini sebagai pilihan untuk
bertempat menginap ya. Dan di sini tuh sebenarnya bukan cuman untuk family aja ya, yang kalau saya lihat dan review tempatnya tuh keren banget dan luas banget. Jadi kita tuh bisa bareng bestie ke sini, bisa corporate juga ya Mbak ya, teman-teman kerja itu Tim bisa kerja, tim kerja. misalkan mau mengadakan rapat kayak Iya. misalnya sambil Iya, staycation gitu staycation. bisa. Karena di sini ada 4 kamar, bisa untuk 6 orang ya Mbak untuk guest house-nya ya. orang, betul. Dan tempatnya juga cozy banget, udah kayak rumah sendiri. Terus tempatnya ini jauh dari kebisingan kota, tapi tidak jauh dari mana-mana. Jadi mau ke kota pun sebenarnya deket, tapi nggak terlalu di tengah kemacetan ya Mbak ya. Iya. Enaknya tuh di sini. Karena ini walaupun di kota, ini kan lokasinya sekitar Bima ya, di Iya. Kalikoa dan Iya. masuk area Bima. Jadi kalau orang bilang yang pernah kesini bilang rasanya ke kota itu tapi dapat villa hidden gem gitu loh. Iya, Ya, jadi masuk tapi nggak iya. terlalu rame, tapi ke kota tinggal 5 menit bisa. Iya, saya juga sebenarnya ini dari kota tuh nggak jauh. Sebenarnya paling cuma 5 menit, kalau agak macet di kotanya kan paling 10 menit ya Mbak ya. betul. Tapi dia tuh konsepnya asri banget. Makanya homey ya di sini, nggak terlalu bising ya, dan homey banget. Dan teman-teman, just info untuk guest house, kos-kosan Alma House ini sama laundry ini satu area. Jadi kalau kalian ngekos di sini atau nginep staycation di sini, laundry tinggal ke bawah aja. Enaknya, iya. Jadi udah 3 in 1, 3 tempat usaha di satu area. Tinggal, ya pokoknya tinggal turun aja. Dan untuk mendapatkan lokasi ini selain alamat di bawah, kita bisa dapatnya dari aplikasi mana aja Mbak? Kalau untuk kos-kosan ada di IG, mungkin untuk teman-teman Bisa cek yang Instagramnya di sini. bisa cek Instagram di sini. Nanti sekalian nomor telepon juga ada di sini. Iya. Dan aplikasi lainnya, misalkan kayak Traveloka, apa ada ya? Ada kebetulan saya sendiri kerja sama dengan Airbnb, aplikasi untuk guest house, Airbnb, dan bisa dengan Mami Kos juga Mami untuk Kos yang ada ya? kos-kosan gitu. Atau bisa WA langsung juga boleh. Nah, nanti nomornya kalian bisa cek di sini ya teman-teman. Pokoknya jangan lupa bagi kalian yang mau kos atau mau staycation di guest house, ini full furnish, pokoknya fasilitasnya full lengkap dan tempatnya enak banget. Kalau mau nge-laundry juga tinggal ke bawah aja, udah 3 jam beres. Terima kasih, itu aja ya. Ya, terima kasih banyak. Terima Mbak kasih Eni. Bapak, terima kasih banyak untuk obrolannya. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat untuk teman-teman. Dan terima kasih waktunya untuk semuanya. Salam dari kami. Assalamualaikum. Dadah.